Welcome back to Chotatsu. Setelah series Kamen Rider Geats berakhir, akhirnya kini kita diperkenalkan series Kamen Rider terbaru yang akan menemani kita 1 tahun ke depan, yang berjudul Kamen Rider Gachard. Serial Kamen Rider Gachard akan mengambil setting di dunia di mana salah satu cabang sains paling kontroversial yaitu alkimia berhasil dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dalam dunia Kamen Rider Gachard, alkimia digunakan untuk menciptakan bentuk kehidupan buatan bernama Kemi atau Semis yang memiliki wujud seperti monster. Meskipun memiliki wujud seperti monster, Kemi sendiri merupakan bentuk kehidupan murni yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sayangnya Semi sendiri begitu rentan dengan segala hal negatif ataupun sifat buruk, sehingga jika manusia memanfaatkannya untuk hal jahat, Kemi akan berubah menjadi sosok monster bernama Margan. Suatu ketika eksperimen terhadap Kemi tersebut menjadi sebuah petaka, di mana semua monster yang disimpan pada kartu Rider Semi Card terlepas keluar dan memberikan ancaman pada kehidupan manusia. Di saat bersamaan, sang MC atau Ichinose Hotaro yang merupakan seorang siswa SMA tak sengaja harus terlibat dalam insiden terlepasnya para Kemi tersebut. Demi mencegah ancaman dari Kemi tersebut, Hotaro akhirnya dipercayakan sebuah teknologi yang membuatnya dapat berubah menjadi sosok Kamen Rider Gachard yang merupakan gabungan dari 2 unsur kartu Kemi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah dunia bernama Ouroboros, seorang alkemi bernama Fugakudo yang sedang dikejar oleh 3 perempuan misterius yang disebut Three Sisters of Darkness. Di sana ketiga wanita itu menyerang Fuga secara bertubi-tubi untuk merebut driver yang ada di tangannya. Terungkap ternyata mereka ingin merebut driver itu untuk membuka pintu kegelapan. Namun sebaliknya, Fuga berpendapat bahwa driver itu adalah kunci harapan untuk mengatur kehidupan dan kematian. Perbedaan ideologi keduanya lantas membuat mereka saling bertarung untuk memperebutkan benda itu. Karena merasa terdesak, Fuga lantas melepaskan beberapa semi untuk membantunya melawan ketiga wanita itu. Hingga akhirnya Fuga mengeluarkan steam liner untuk membantunya kabur dan keluar dari dunia Ouroboros itu. Setelah merasa aman, Fuga lantas memerintahkan Semika, steam liner, dan Hopper One untuk menemukan orang yang ditakdirkan sebagai pengguna mereka dan driver itu. Lalu scene pun beralih di dunia nyata. Di sana terlihat seorang siswa SMA bernama Ichinose Hotaro sedang mempersiapkan bekalnya di restoran milik ibunya. Di sana diketahui bahwa Hotaro selalu bereksperimen dalam membuat menu bekalnya. Di saat yang sama, ibu Hotaro pun memperingatkannya untuk segera berangkat ke sekolah agar tak terlambat. Diketahui bahwa Hotaro kini hidup berdua dengan ibunya sejak ayahnya menghilang dan selalu membantu ibunya di restoran kecil milik keluarganya. Hotaro juga diketahui bersekolah di SMA Furasu. Sesampainya di sekolah, ia diperingatkan oleh gurunya yang bernama Minato untuk mengisi formulir tentang cita-citanya di masa depan. Namun Hotaro pun lantas berkata bahwa ia belum menemukan hal itu. Selain Hotaro, ternyata teman sekelasnya yang bernama Rain Kudo juga belum menyelesaikan hal itu sehingga Minato juga memperingatkannya. Walau begitu, Minato sebenarnya telah mengetahui tujuan Kudo, karena diketahui bahwa leluhur Kudo telah menentukan tujuan yang harus dicapai olehnya. Di kelas pun Kudo selalu lebih unggul daripada Hotaro di pelajaran, sehingga Kudo mengejeknya. Saat akan pulang sekolah, teman Hotaro yang bernama Kajiki tiba-tiba memperingatkan Hotaro tentang munculnya seekor monster yang bersuara seperti kereta. Namun Hotaro pun mengabaikannya karena ia ingin mengejar Kudo sebab ia tak terima oleh ejekan Kudo saat di kelas sebelumnya. Namun sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh tindakan Kudo yang mampu mengubah rongsokan menjadi pintu. Hotaro yang penasaran pun lantas mengejarnya dan masuk ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, ia mendengar suara menakutkan yang mengingatkannya pada perkataan Kajiki tentang seekor monster sebelumnya. Dan ternyata suara itu berasal dari seekor belalang yang tak lain adalah Hopper One. Sementara di sebuah stasiun, Kajiki yang akan pulang dikejutkan dengan kereta monster yang tiba-tiba melintas di sana. Sedangkan Hotaro akhirnya membawa Hopper One ke sebuah taman dan mencoba memberikan makanan padanya. Namun tak diduga belalang itu tiba-tiba berteriak seperti sedang memanggil sesuatu. Dan tak lama kemudian Kudo pun melintas di sana dan menanyakan apa yang sedang disembunyikan oleh Hotaro.
Kudo yang akhirnya menyadari Hotaru sedang menyembunyikan belalang itu dikejutkan dengan kemunculan steamliner di sana. Seketika itu juga Kudo berubah menggunakan cincinnya untuk menghentikan kereta semi itu dengan kekuatannya. Namun Hotaru yang merasa Kudo tak akan mampu melakukan hal itu lantas menghentikannya. Di sana Kudo pun menegaskan bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang alkemi. Hotaru yang juga keras kepala kembali menghalangi tindakan Kudo dan berusaha membantunya menghadapi steamliner. Setelah Hotaru memberitahukan namanya pada Kudo, tiba-tiba Hopper One menghampiri steamliner. Seketika itu juga kedua semi itu pun membawa Hotaru ke tempat Fuga dan 101 semicard berada. Di sana Fuga menjelaskan bahwa kedua semicard itu telah memilihnya sebagai pengguna gacha driver untuk mewujudkan harapan dan masa depan. Di saat yang sama tiba-tiba Three Sister sebelumnya muncul kembali untuk merebut driver itu. Di sana Fuga pun berusaha menghalangi mereka dan memberitahu pada Hotaru bahwa jika driver itu jatuh ke tangan mereka maka dunia akan hancur. Di saat genting itu Fuga pun akhirnya mempercayakan masa depan pada Hotaru sebagai Kamen Rider. Seketika itu juga Hotaru mendapatkan vision tentang cara menggunakan driver itu. Di saat bersamaan Fuga pun lenyap oleh kekuatan ketiga wanita itu, sementara 101 semicard terbebas bersamaan dengan Hotaru yang juga kembali ke dunia asalnya. Sesampainya di sana Hotaru pun memberitahu Kudo bahwa ia telah menjadi seorang Kamen Rider. Di saat yang sama 101 semi yang terlepas juga sampai di dunia itu dan menyerang warga kota serta membuat kekacauan di sana. Tak lama kemudian lagi-lagi ketiga wanita kegelapan itu muncul di sana. Namun kali ini mereka mengutus salah satu dari mereka yang bernama Kloto untuk merebut kembali driver itu. Saat Kudo dan Hotaru terpojok, tak sengaja muncul seekor semi bernama Kamantis di sana, sehingga Kloto menghisapnya dan menyatukan diri dengan semi itu menggunakan kekuatan kegelapan. Penyatuan itu pun menciptakan monster yang disebut Malgam. Dan terungkap bahwa jika semi digunakan oleh orang yang memiliki niat jahat, maka ia akan menjadi monster. Di saat itu juga monster itu pun mulai melancarkan serangan ke arah Hotaru hingga membuatnya kembali terdesak. Namun beruntungnya Kudo berhasil menyelamatkannya. Saat akan melancarkan serangan lagi, Hotaru pun membulatkan tekad untuk menjaga benda itu, lalu ia pun henshin ke bentuk hoppernya dengan menyatukan kartu steamliner dan Hopper One. Namun tak disangka ternyata kekuatannya belum mampu mengimbangi monster itu sehingga ia teringat vision sebelumnya. Lalu seketika itu juga ia pun kembali bertransformasi ke wujud yang sebenarnya yang tak lain adalah wujud Kamen Rider Gachar. Dengan kekuatan Kamen Rider Gachar dan bantuan dari Kudo, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan dengan Rider Kick dan hal itu pun membuat Semi terpisah dari Kloto sehingga Hotaru kembali menyegelnya ke bentuk semicard. Secara tak diduga ternyata Kloto pun masih hidup, dan serangan Gachar sebelumnya ternyata hanya memisahkan Semi dan kekuatan kegelapan Kloto saja. Di saat yang sama Kloto pun memilih untuk mundur dan akan membunuh Hotaru lain kali. Di sana Hotaru pun lantas berkenalan dengan para semicard itu. Tak lama kemudian Kajiki sampai di sana untuk menunjukkan foto monster yang ia lihat. Namun dari kejauhan seseorang dengan cincin berwarna merah menghapus ingatan Kajiki dan gambar steamliner dari ponselnya. Di saat yang sama Minato muncul dan menjelaskan pada Hotaru tentang peraturan Semi lainnya, di mana semua ingatan orang yang melihat Semi harus segera dihapus. Di saat itu juga Minato akhirnya mengungkapkan identitasnya yang ternyata juga merupakan seorang alkemis seperti Kudo. Lalu episode 1 pun selesai. Setelah pertarungan sebelumnya, Hotaru pun ditemui oleh Minato dengan wujud yang berbeda. Di sana Minato lantas menjelaskan bahwa ia merupakan seorang alkemis sekaligus pelatih di Akademi Alkimia yang lokasinya terletak di dekat sekolah Hotaru. Di saat yang sama Kudo juga memberitahukan bahwa 101 semicard telah terlepas pada Minato. Namun Minato yang telah mengetahuinya lantas menjelaskan bahwa pihak akademi sedang menyelidiki hal itu. Sementara Hotaru yang ingin tahu lebih banyak tentang alkemis pun diminta oleh Minato untuk bergabung di akademi untuk menjadi seorang alkemis. Setelah itu Minato dan Kudo pun mengajak Hotaru ke ruangan Akademi Alkimia. Namun sebelum Hotaru bergabung di akademi, ia harus lolos tes seleksi terlebih dahulu. Selain itu Kudo yang penasaran dengan Hotaru yang tiba-tiba menjadi seorang Kamen Rider lantas menanyakan dari mana ia mendapatkan driver itu. Di sini Hotaru menjelaskan bahwa ia tak mengenal siapa nama pria yang telah memberinya driver itu.
Namun yang ia ketahui, sebelumnya dirinya tiba-tiba terbangun di dunia di mana di sana terdapat banyak semi. Dari cerita itu, Kudo akhirnya menyadari siapa pria itu. Di sana ia menjelaskan bahwa pria itu adalah pengkhianat yang telah mencuri 101 semi yang dikelola Akademi Alkimia lalu menghilang. Di saat yang sama, Kudo lantas teringat masa kecilnya bersama ayahnya yang diduga adalah pria pengkhianat yang ia maksud. Sementara di tempat sebelumnya, Minato mulai menjelaskan pada Hotaru perbedaan berat masing-masing semi sebelum ia mengikuti tes akademi. Setelah Hotaru paham, maka ia memintanya untuk membuat kedua semi itu seimbang. Jika ia gagal, maka ia tak bisa bergabung dalam akademi itu. Malam harinya akhirnya Hotaru pulang ke rumah dan langsung membantu ibunya di kedai keluarga mereka. Di sana ia pun lantas bertanya pada ibunya tentang keadaan ayahnya. Ibunya pun bercerita bahwa kemungkinan ayahnya sedang berkeliling dunia untuk mengejar mimpinya. Maka dari itu ayahnya sering tak pulang. Walaupun begitu, ibunya pun selalu menghargai apapun yang dilakukan ayahnya itu, layaknya Hotaru yang juga telah memiliki impian untuk ia wujudkan. Keesokan harinya, Kajiki kembali dikejutkan dengan kemunculan sebuah skateboard yang bisa berbicara dan sedang bermain bersama anak-anak di taman. Tak lama kemudian muncul seorang penjahat di dekat sana yang memiliki aura sangat gelap. Seketika itu juga aura jahat itu merasuk dan mengontaminasi semi skateboard itu. Sementara di tempat berbeda, Hotaru masih bingung dengan tes yang diberikan Minato sebelumnya. Namun tak lama kemudian Kudo pun muncul di sana dan memberinya petunjuk terkait tes itu. Di sana Kudo merasa mustahil bagi Hotaru dapat menyeimbangkan kedua semi itu tanpa memakai cincin alkemi seperti yang ia kenakan. Walau begitu, ternyata Hotaru tak ingin menyerah dengan keterbatasannya itu. Untuk itu maka ia kembali bertanya tentang apa sebenarnya alkimia itu pada Kudo. Di sini Kudo lantas menjelaskan dan memperlihatkan cara kerja alkimia pada Hotaru. Selain itu di sana Kudo juga menjelaskan bahwa seni alkimia juga dapat membuat benda mati menjadi makhluk hidup layaknya semi. Di tempat berbeda tampak kedua penjahat sebelumnya yang berhasil mencuri sejumlah uang yang akan mereka gunakan untuk berfoya-foya. Namun saat rekan penjahat itu lengah, tiba-tiba pria yang memiliki aura gelap sebelumnya lantas membunuh rekannya untuk menguasai semua uang itu untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, semi yang telah terkontaminasi aura jahat itu lantas menyatu dengannya dan membuat pria itu menjadi monster amalgam. Sedangkan di tempat sebelumnya, Kudo juga memperingatkan Hotaru agar tak membiarkan semi menyatu dengan orang yang memiliki aura jahat, karena hal itu akan mengubah mereka menjadi monster. Maka dari itu keluarga alkemis menyegel semi untuk kedamaian dunia. Di saat yang sama, tiba-tiba Hopper One memberikan petunjuk pada mereka bahwa ada amalgam yang muncul di dekat mereka. Sementara pria yang telah berubah menjadi monster sebelumnya kembali melakukan aksi kejahatannya di tengah kota. Dan di sana monster itu juga tengah mengajar beberapa polisi yang ingin menangkapnya. Tak lama kemudian Hotaru dan Kudo sampai di sana. Seketika itu juga Kudo pun menggunakan kekuatannya untuk memisahkan semi dengan pria jahat itu. Walau sebelumnya sempat terpisah, namun pria itu akhirnya dapat menyerap kembali semi ke dalam tubuhnya. Hotaru yang memahami perasaan semi itu lantas henshin dan pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan, Hotaru juga menggunakan kombinasi semikat Odoripa dan Kamanti sehingga berhasil membuat monster itu terdesak. Namun saat Hotaru lengah, monster itu pun lantas kabur. Beruntungnya di saat yang sama Minato sampai tepat waktu dan meminjamkan sebuah motor bernama Goldust untuk mengejar monster itu. Melihat Hotaru berbicara dengan motor itu, Minato akhirnya menyadari bahwa Hotaru kemungkinan bisa mengerti perasaan para semi. Sementara di belakang mereka tampak pria yang diduga Valvarat yang sedang memperhatikan mereka. Dengan bantuan Goldust dan Kamantis, akhirnya monster itu berhasil dikejar. Hingga akhirnya Hotaru menggunakan attack finishnya untuk mengalahkan monster itu. Bersama dengan itu, Skebo pun juga akhirnya berhasil dipisahkan dan disegel ke dalam sebuah semicard. Setelah pertarungan berakhir, keesokan harinya Hotaru pun kembali ke Akademi Alkimia dan berhasil menyeimbangkan dua semicard yang diminta Minato sebelumnya dengan meminta salah satu semi di kartu itu untuk diet dan meminta satunya lagi untuk menaikkan berat badan. Cara di luar nalar itu pun sempat tak diterima oleh Minato. Namun beruntungnya Hotaru tetap dinyatakan lulus dan resmi menjadi murid di Akademi Alkimia itu. Di saat yang sama Hotaru pun diberikan sebuah cincin seperti milik Kudo sebagai tanda ia telah diterima. Di saat itu juga Hotaru pun telah bertekad untuk menjadi seorang alkemis besar. Saat Hotaru pergi, kita diperlihatkan dua murid lainnya dari Akademi Alkimia yaitu Renge Icho dan Sabimaru Suruhara.
Di perjalanan pulang, Kudo pun mencoba memperingatkan Hotaro bahwa cara yang ia lakukan sebelumnya sebenarnya melanggar aturan. Namun di sini Hotaro merasa setiap orang memiliki caranya masing-masing sehingga ia tak menyesali perbuatannya itu. Selain itu, ia juga memiliki impian untuk dapat berteman dengan semua semi dan dapat hidup bebas dengan mereka di masa depan nanti. Dan lagi-lagi di sini kita diperlihatkan sosok Valvarat lalu film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah taman di mana di sana terdapat beberapa orang yang sedang berbahagia menjalani hidup mereka. Namun tiba-tiba di tempat yang sama muncul seorang pria aneh yang tak suka melihat kebahagiaan orang-orang itu. Niat jahat pria itu lantas membuat semi yang ada di dekat sana menjadi terkontaminasi dan menyatu dengannya hingga tercipta sosok Malgam. Dengan kekuatan Malgamnya, pria itu lantas menyerang semua orang di taman hingga membuat mereka tertawa tanpa henti dan jamur tumbuh di tubuh mereka. Sementara dari kejauhan, Three Sisters of Darkness itu sangat senang melihat perubahan semi itu. Keesokan harinya tampak Hotaro yang juga berbahagia sedang mempersiapkan bekalnya. Kebahagiaan Hotaro itu pun juga disadari oleh beberapa pelanggan yang sedang makan di sana. Sehingga ibu Hotaro menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena Hotaro telah menentukan cita-cita atau tujuan hidupnya. Setelah mempersiapkan bekalnya, karena sudah merasa telat, Hotaro pun bergegas pergi ke sekolahnya. Tanpa ia sadari, pria sebelumnya lagi-lagi memperhatikan Hotaro dari kejauhan. Sesampainya di sekolah alkimia, Hotaro pun memperkenalkan dirinya kepada Renge dan Sabimaru sebagai murid baru. Di sana Hotaro juga mengutarakan cita-citanya yang ingin berteman dengan semua semi, sehingga Renge menawarkan semi tangkapannya pada Hotaro dengan harga diskon. Namun Hotaro yang ingin berteman dengan semua semi lantas menolak jika semi diperjualbelikan. Secara tak diduga ternyata semi itu adalah hasil tangkapan Sabimaru yang dicuri oleh Renge. Tak lama kemudian Minato Sensei pun sampai di sana dan menjelaskan bahwa beberapa semi yang sebelumnya terlepas sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke akademi. Maka dari itu Minato meminta semua murid menangkap semi yang tersisa secepatnya. Selain itu Minato juga mempercayakan sebuah semi bernama Apare Bushido pada Hotaro untuk ia taklukkan, mengingat keinginan Hotaro yang ingin berteman dengan semua semi sangat kuat. Bersama dengan itu, Minato memberikan semua murid Semi Racer untuk membantu mereka melacak dan menangkap para semi itu. Sementara tanpa Hotaro sadari, Kudo yang memperhatikan sikapnya sejak tadi sangat muak dengan sifat kekanak-kanakannya. Di tempat berbeda, akhirnya Kudo berhasil menyegel semi bernama Pilot dengan Semi Racer-nya. Ia yang masih kesal dengan sikap Hotaro sebelumnya lantas membuatnya teringat kembali pada masa kecilnya bersama ayahnya. Sementara dari kejauhan tampak seorang pria misterius mengincar Kudo. Dan di saat bersamaan, ia pun berubah ke wujud Malgamnya lalu mengejar Kudo. Di tempat berbeda, Kajiki yang sebelumnya melihat Skebo pun mulai meyakinkan dirinya bahwa monster memang ada di dunia itu. Di saat bersamaan, ia pun tak sengaja bertemu dengan pria yang berubah ke wujud Malgam di hadapannya. Bukannya berlari, Kajiki lantas sangat bahagia bisa menyaksikan langsung hal itu di depan matanya. Sehingga ia pun diserang oleh monster itu bersama beberapa orang di dekat sana. Sementara di tempat berbeda, terlihat Hotaro yang sedang berusaha melakukan pendekatan dengan Apare Bushido yang ternyata sangatlah sulit. Di saat yang sama, tiba-tiba Hopper One lagi-lagi menariknya ke tempat di mana monster Malgam berada. Di saat Hotaro akan menggunakan Apare Bushido untuk menghadapinya, ia pun lantas diserang oleh semi itu. Maka dari itu ia pun terpaksa henshin kembali dengan Hopper One dan Steamliner. Dan akhirnya di sana pertarungan pun terjadi. Saat Hotaro ingin mengakhiri monster itu dengan Rider Kick-nya, tak diduga monster itu pun mampu menahan serangannya. Hingga saat Hotaro lengah, ia pun diserang menggunakan racun dari monster itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Beruntungnya Minato Sensei tiba di sana tepat waktu dan Hotaro pun berhasil diselamatkan lalu dibawa ke akademi. Di sana Minato menjelaskan bahwa Hotaro terkena racun Malgam yang bernama Venom Deck. Selain bisa menjadi racun, ternyata Venom Deck juga bisa menjadi penawar racun tergantung dengan orang yang menggunakannya. Karena masih dalam masa pemulihan, Kudo pun lantas memintanya beristirahat sejenak. Sementara ia akan menggantikan Hotaro menangkap para semi. Di sini Hotaro pun menyadari dan menyesal telah bertingkah sok tahu terkait para semi itu. Maka dari itu ia pun mencoba berlatih sendiri agar Apare Bushido dapat mempercayainya. Di tengah latihan, pria yang memperhatikan Hotaro sejak beberapa hari yang lalu pun muncul di hadapannya. Di sana pria itu menyatakan kecewa dengan pertarungan Hotaro sebelumnya. Sehingga ia menduga terjadi kesalahan yang membuat Hotaro terpilih menjadi seorang Kamen Rider. Maka dari itu ia pun menemui Hotaro untuk mengambil gacha driver itu dari Hotaro. Hal itu tentu saja ditolak oleh Hotaro. Sehingga pria itu mengambil sebuah pedang untuk memperlihatkan kelemahan Hotaro. Dengan menyerang Hotaro beberapa kali, pria itu menyadarkan Hotaro tentang batas kemampuannya itu.
Walau saat ini Hotaro masih lemah, namun ia tak ingin menyerah begitu saja, karena Hotaro telah bertekad untuk membuat manusia dan Semi hidup berdampingan di masa depan. Namun di sana pria itu membantahnya dengan mengatakan impian Hotaro itu hanyalah khayalan yang bodoh. Karena menurutnya Semi adalah makhluk berbahaya yang harus ditangkap. Ia pun menganggap Semi adalah alat yang harus dipaksa untuk patuh agar dapat digunakan oleh pemegangnya. Hopper One yang tak setuju dengan hal itu lantas membantu Hotaro melawan pria itu. Saat Hopper One terdesak, Hotaro pun melindunginya dan berkata bahwa Semi bukanlah alat, karena mereka juga merupakan makhluk hidup yang memiliki hati. Seketika itu juga Hotaro pun menyerang pria itu untuk membuktikan tekadnya. Semi Apare Bushido yang memperhatikan mereka sejak tadi lantas mulai menaruh kepercayaannya pada Hotaro. Sementara di tempat berbeda, akhirnya Kudo menemukan Malgam yang dihadapi Hotaro sebelumnya. Di sana ternyata ia bekerja sama dengan Minato Sensei untuk menghadapinya. Saat mereka kesulitan, tak diduga akhirnya Hotaro yang telah pulih sampai di sana untuk menggantikan mereka menghadapi monster itu. Seketika itu juga Hotaro menggunakan Apare Bushido dan Skebo untuk henshin ke wujud Apare Skebo. Dengan kekuatan baru itu, akhirnya monster itu berhasil dikalahkan, sehingga manusia jahat dan Semi itu pun terpisah. Di saat yang sama, Hotaro kembali berhasil menyegel Semi bernama Venom Deck. Namun tak diduga ternyata pertarungan belumlah berakhir. Di saat yang sama, monster yang mengincar Kudo sebelumnya pun akhirnya menampakkan diri. Namun saat akan menghadapinya, mereka pun terjebak air yang monster itu ciptakan. Saat monster itu akan mendekati Kudo, tiba-tiba monster itu mendapatkan tembakan dari Kurogane Spanner. Dengan kartu Mad Whale, pria itu seketika henshin menjadi Valparat. Lalu film pun selesai. Saat Hotaro, Kudo, dan Minato Sensei tak dapat berkutik oleh jebakan Malgam itu, Valparat yang tiba-tiba muncul lantas menyerang monster itu dengan attack finishnya hingga berhasil mengalahkan monster itu. Setelah Valparat berhasil menolong mereka, di sana Hotaro pun dibuat terkejut saat Kurogane mengabaikannya dan menghadiahkan semi-card tangkapannya itu pada Kudo. Di saat yang sama, Kurogane berkata bahwa ia tak membenci Hotaro, namun ia hanya tak ingin mengakui Hotaro sebagai Kamen Rider. Setelah itu di perjalanan, Kajiki menemui Hotaro dan memuji sosok pahlawan misterius yang mengalahkan monster yang dia lihat sebelumnya. Hal itu pun sontak membuat Hotaro sangat bahagia, dan secara tak diduga ternyata berita itu juga telah tersebar di media sosial. Namun Kajiki menduga ada suatu organisasi yang berusaha menutupi keberadaannya dari masyarakat. Sesampainya di akademi, Hotaro pun memberitahu Kudo tentang hal itu. Selain itu, ia juga menanyakan tentang sikap Kudo yang selalu dingin kepadanya. Namun karena Kudo tak ingin menceritakan alasannya, maka Hotaro pun lantas mengajak Kudo untuk berkunjung ke rumah makan yang dikelola ia dan ibunya untuk mencicipi menu yang ia buat. Di saat yang sama, tiba-tiba Renkeicho meminjam semi-card Kamantis milik Hotaro, dan sebagai gantinya ia akan memberikan 2 semi-card miliknya pada Hotaro. Di sana Hotaro pun setuju dan mendapatkan 2 semi-card baru bernama Sasuke Maru dan Energile. Tak lama kemudian Minato Sensei sampai di sana dan memperkenalkan Kurogane Spanner yang akan bergabung di akademi mereka. Tak diduga ternyata Kurogane adalah utusan organisasi dan merupakan seorang alkemis kelas A yang memiliki tingkatan setara dengan Minato Sensei. Melihat sikap Kurogane pada Kudo, lantas membuat Hotaro menduga bahwa kemungkinan pria itu menyukai Kudo. Di saat yang sama, tiba-tiba Semi Racer mendeteksi keberadaan Semi di dekat mereka. Sesampainya mereka di sebuah gudang, ternyata sinyal itu berasal dari Semi yang ditangkap oleh Three Sister of Darkness. Di sana lagi-lagi mereka meminta Hotaro menyerahkan gacha driver itu. Namun karena Hotaro mengetahui niat jahat mereka, maka ia pun lantas menolaknya. Setelah Lachesis berubah menjadi Malgam dengan Semi di tangannya, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dengan kekuatannya, Lachesis pun lantas memindahkan mereka ke sebuah gua yang gelap. Di sana monster itu mulai mengarahkan anak buah dan serangan ke arah Hotaro dan Kudo. Namun beruntungnya mereka pun berhasil kabur. Di tengah pelarian, Kudo dan Hotaro akhirnya menyadari bahwa tempat itu mirip seperti sarang semut yang memiliki rongga layaknya labirin. Namun saat mereka terjebak, akhirnya Lachesis lagi-lagi berhasil menemukan mereka. Di sana ia pun mengungkapkan pada Hotaro bahwa Fuga Kudo atau pria yang memberikannya gacha driver itu adalah ayah dari Kudo. Namun sayangnya ia telah tewas di tangan ketiga wanita itu. Kudo yang tak percaya perkataan wanita itu lantas menanyakan kebenaran hal itu pada Hotaro. Di sana Hotaro pun menjelaskan bahwa kemungkinan ayahnya terbunuh saat ia mempercayakan driver itu pada Hotaro dan saat melindungi para Semi dari mereka. Mengetahui hal itu sontak membuat Kudo menyesal dan putus asa. Namun di sini Hotaro kembali menyadarkan Kudo dengan cerita keluarganya.
Cerita Hotaro itu lantas membuat Kudo teringat kembali pada kenangan indah Kudo bersama ayahnya. Dan hal itu pun membuat Kudo merasa bahwa ayahnya masih hidup dan tak akan mati semudah itu. Setelah mengembalikan semangat Kudo, Hotaro pun mengajaknya untuk pergi dari sana. Namun di saat yang sama tiba-tiba monster itu muncul kembali. Seketika itu juga Hotaro berubah ke wujud Venom Marine Form dan berhasil mengalahkan kedua monster kroco di sana. Saat Hotaro lengah, tiba-tiba Malgam sebelumnya muncul kembali dan menawan Kudo agar Hotaro mau menyerahkan driver itu padanya. Merasa rekannya dalam bahaya, dengan terpaksa akhirnya Hotaro pun bersedia menyerahkan driver itu. Namun secara tak diduga saat driver itu diambil, Semi Energal yang ada di dalam Semi Racer lantas memukul monster itu hingga membuat gacha driver terjatuh. Dengan begitu Kudo pun segera mengembalikan driver itu pada Hotaro. Tanpa pikir panjang, Hotaro pun berubah ke wujud Aparis Kebo dan melakukan attack finish sehingga Malgam itu berhasil dikalahkan. Dan di saat yang sama, Hotaro akhirnya menyegel dan mendapatkan semi-card baru yang bernama Anthroper. Saat Lachesis pergi, gua itu pun lantas berubah kembali menjadi gudang seperti sebelumnya. Namun tak diduga tiba-tiba gedung itu runtuh dan membuat mereka terjebak di dalamnya. Beruntungnya Kurogane menolong mereka dengan meminjamkan semi-card Madwell-nya pada Hotaro. Dengan kartu itu Hotaro pun berhasil membawa Kudo keluar dengan selamat. Namun tak diduga ternyata Kurogane meminjamkan semi itu hanya demi menyelamatkan Kudo. Setelah pulang sekolah, akhirnya Kudo pun berkunjung ke warung makan ibu Hotaro dan mencoba menu yang Hotaro buat yang ternyata terasa hambar. Lalu episode 4 pun selesai. Pada suatu hari, Hotaro menceritakan pengalaman di akademi pada ibunya. Di sana ia juga bercerita tentang ia dan Kudo yang telah menjadi partner dalam mengumpulkan semi. Namun di satu sisi, Hotaro juga masih bingung tujuan Three Sister mengincar gacha driver dan para seminya. Sementara di tempat berbeda, Anthropos meminta Kloto dan Lachesis untuk tak menunggu para semi menemukan kejahatan. Melainkan ia meminta mereka berdua yang segera menciptakan Malgam terkuat agar Gullion puas dengan kinerja mereka. Setelah itu di tengah kota, Kloto akhirnya menemukan target yang akan diubah menjadi Malgam yang ternyata merupakan mantan seorang pegulat profesional. Di akademi, Hotaro baru menyadari bahwa nomor yang tertera pada semi saling berkaitan untuk menciptakan kombinasi kartu yang cocok seperti Hopper One dan Steamliner. Tak lama kemudian, Renge dan Sabimaru sampai di sana dan mengembalikan Kamantis yang sebelumnya mereka pinjam dari Hotaro. Setelah Hotaro mengetahui mereka telah menangkap banyak semi dalam waktu yang singkat, Hotaro dan Kudo lantas meminta mereka untuk mengajarkan hal itu. Singkat cerita, akhirnya Renge dan Sabimaru mengajak Hotaro dan Kudo ke tempat di mana semi detektor menangkap sinyal keberadaan semi. Sinyal itu ternyata berhenti di sebuah tempat pelatihan gulat. Di sana sepemilik tempat sempat marah dan mengira mereka adalah anggota Yakuza yang berusaha mengambil tanah miliknya itu. Namun saat Renge dan Hotaro berkata mereka ingin belajar gula dan mencari semi di sana, si pemilik lantas sangat senang dan menerima kedatangan mereka. Tak lama kemudian anggota Yakuza benar-benar datang ke tempat itu dan memaksa si pemilik menyerahkan bangunan dan tanah miliknya. Semi Wrestler G yang melihat kedatangan mereka lantas mengajar Yakuza itu sehingga membuat mereka semakin naik pitam. Beruntungnya Hotaro berinisiatif menggunakan Gengen Chocho dan Ballet Bank yang ia pinjam dari Renge Icho hingga berhasil mengusir para Yakuza itu. Tak sampai di situ, tak lama kemudian seorang mantan pegulat bernama Goriki sebelumnya sampai di sana untuk membunuh Asahi atau si pemilik tempat pelatihan itu. Dan terungkap sebelumnya ternyata Kloto telah menanamkan semi sehingga membuat pria itu menjadi Malgam. Hotaro yang menyadari hal itu lantas henshin hingga membuat Renge dan Sabimaru terkejut dengan identitasnya yang ternyata merupakan seorang Kamen Rider. Sayangnya kekuatan Hotaro sangat jauh berbeda sehingga ia dapat dikalahkan dengan mudah. Saat Hotaro terdesak, beruntungnya Valvara datang menolongnya dan membuat monster itu kabur. Tak hanya untuk menolong, ternyata kedatangan Spanner ke sana adalah untuk mengambil Wrestler G dari Asahi. Namun Hotaro, Renge, Sabimaru, dan Kudo yang menghalangi lantas membuat Spanner pergi dan mengurungkan niatnya itu. Sementara Hotaro yang terluka lantas segera diobati oleh Asahi. Di sana Asahi bercerita tentang masa lalu Goriki yang merupakan mantan pegulat yang temperamen dan brutal. Karena ia tak hanya mengalahkan lawan saat bertarung, bahkan penonton juga ikut jadi korban keganasannya.
Dan karena itu juga tempat latihan miliknya itu menjadi sepi karena Goriki menyerang murid baru yang ingin berlatih di sana. Walau begitu, Asahi tak menyerah dan tetap membuka tempat itu. Karena ia ingin membangun masa depan generasi muda hingga menjadi pegulat profesional. Dan semangatnya pun semakin meluap saat boneka Wrestler G itu muncul di kediamannya. Diketahui ternyata dahulu kakek Asahi juga merupakan seorang pegulat bertopeng yang dijuluki Sunshine Mask. Melihat semangat Asahi, Hotaro lantas berjanji untuk melindungi tempat itu. Namun sayangnya tubuh Asahi yang telah tua membuatnya tak dapat membantu Hotaro berlatih untuk mengalahkan Goriki. Singkat cerita, tiba-tiba Wrestler G merasuki tubuh Asahi untuk membantunya mengajarkan sebuah teknik pada Hotaro demi mengalahkan Goriki. Setelah semalaman berlatih, keesokan harinya Goriki kembali lagi ke sana untuk menantang Hotaro. Seketika itu juga Hotaro meminjam kekuatan Wrestler G dan menyatukannya dengan Untrooper sehingga terciptalah From An Wrestler. Di saat yang sama, pertandingan di antara mereka pun dimulai. Dengan form baru itu dan bantuan Asahi, akhirnya Goriki dapat dikalahkan dengan mudah dan Hotaro lagi-lagi berhasil menyegel seekor semi. Dan semi yang ia dapatkan kali ini bernama Gorilla Sensei. Setelah pertarungan berakhir, Minato pun menghapus ingatan Goriki dan menyerahkannya pada pihak kepolisian. Selain itu, Asahi yang juga akan dihapus ingatannya lantas menyerahkan Wrestler G pada Hotaro. Sehingga hal itu membuat Wrestler G sangat sedih dengan perpisahan mereka. Lalu film pun selesai. Pada suatu hari diperlihatkan seorang wanita yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya. Mengetahui hal itu, Lakeshi lantas mencoba memanfaatkan kemarahan dan kebencian wanita itu untuk menciptakan amalgam baru. Namun sebelum hal itu terjadi, beruntungnya Kurogane Spanner sampai di sana dan menggagalkan usaha Lakeshi itu dengan menyegel semi yang ia gunakan ke dalam semi card. Selain itu, ia juga menghajar Lakeshi dengan melemparkan benda yang berada di sana hingga membuat Lakeshi terlempar keluar ruangan. Saat Kurogane Spanner pergi dari sana, Lakeshi tak sengaja menemukan seseorang yang memiliki aura kegelapan sangat kuat. Dengan memanfaatkan kebencian pria itu terhadap Spanner, Lakeshi yakin hal itu akan menciptakan amalgam yang kuat. Sementara di restoran Hotaro, Kajiki curhat tentang dirinya yang sepertinya melupakan sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan monster. Mendengar hal itu, Hotaro yang sebenarnya sudah tahu berkata bahwa suatu saat ia pasti akan mengingatnya kembali. Tak lama kemudian Spanner tiba-tiba juga sampai di sana untuk sarapan. Namun di sana ia kecewa dengan masakan Hotaro yang terasa tidak enak. Maka dari itu ia lantas menunjukkan skill memasaknya di hadapan Kajiki, Hotaro, dan juga ibunya. Setelah mereka mencicipi makanan itu, ibu Hotaro lantas berharap Spanner bisa kerja part-time di sana. Mendengar hal itu, Hotaro pun merasa tersaingi dan tentu saja tidak terima dan akan memberikan perhitungan padanya. Saat Hotaro mengejarnya ke taman, tak diduga muncul pria misterius yang menyimpan dendam pada Spanner sebelumnya. Di saat itu juga pria itu berubah menjadi amalgam dan terjadi pertarungan di antara mereka. Hotaro yang melihat hal itu segera berubah untuk membantunya. Saat amalgam itu dibuat terpojok, ia pun lantas kabur dan berjanji akan kembali lagi untuk balas dendam pada Spanner. Namun Spanner mengaku bahwa sebenarnya ia tak mengenal pria itu. Hal itu tentu saja membuat Hotaro bingung. Namun di sini Renge menjelaskan bahwa memang banyak orang yang membenci Spanner. Mengingat Spanner adalah orang yang serba bisa sehingga hal itu kemungkinan membuat lawannya merasa terintimidasi. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Minato Sensei tiba di akademi dan memberitahukan pada mereka identitas sebenarnya pria yang mengincar Spanner sebelumnya. Diketahui pria itu bernama Namarizaki Boruto, seorang alkemis yang dikalahkan Spanner 10 tahun yang lalu saat bersaing memperebutkan alkemis super kelas A. Setelah kekalahannya itu, Boruto pun tak diketahui lagi keberadaannya. Dan ternyata selama ini pria itu ternyata menyimpan rasa dendam pada Spanner dan telah menyerangnya berkali-kali secara diam-diam. Namun hal itu juga selalu dapat digagalkan oleh Spanner sehingga membuatnya semakin membenci Spanner. Di sebuah taman, lagi-lagi Kudo teringat kebersamaannya bersama ayahnya saat ia masih kecil. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Spanner datang dan memberikan sebuah semi card padanya. Di sana Spanner menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah mengumpulkan semi bukan untuk mengkoleksinya seperti yang dilakukan Hotaro. Selain untuk memberikan kartu pada Kudo, ternyata Spanner datang ke sana untuk menghibur Kudo agar ia tak lagi bersedih. Saat Spanner pergi, Boruto yang sedari tadi memata-matainya lantas segera menangkap Kudo dan membawanya pergi untuk memancing Spanner. Di sana amalgam itu mengira Kudo adalah pacar dari Spanner.
Selain itu, di sana ia mengambil cincin kudo agar ia tak bisa berbuat apa-apa. Hotaru yang melihat hal itu lantas mengejarnya menggunakan cold dust. Setelah itu Spanner pun ikut menyusul. Dengan bantuan Gorilla Sensei, akhirnya Hotaru sampai di sebuah perbukitan. Di sana ternyata Burning Nero yang telah memberikan sinyal pada Gorilla Sensei agar dapat menemukan tempat itu. Di sana monster itu menyandra kudo untuk mengancam Spanner dan memintanya berlutut. Namun dengan percaya diri, Spanner terus maju dan menegaskan pada monster itu bahwa kudo bukanlah pacarnya, sehingga ancaman itu tak berpengaruh padanya. Hal itu tentu saja membuat Malgam itu panik dan lantas melemparkan kudo dari ketinggian. Hotaru yang melihatnya dengan sigap henshin dan menolong kudo menggunakan foam burning gorilla. Setelah itu pertarungan antara Valvarat dan Malgam itu pun berlanjut. Berkat bantuan Kamen Rider Gachat, akhirnya Valvarat berhasil mengalahkan monster itu dan Hotaru kembali berhasil menyegel sebuah semicard bernama Hogstar. Setelah pertarungan berakhir, Spanner meminta maaf pada kudo dan berkata pada Boruto bahwa sebenarnya ia tak mengenalnya. Sementara Hotaru bertekad untuk menjadikan Spanner sebagai rival dan melampauinya. Tak lama kemudian Minato sampai di sana untuk menghapus ingatan pria itu dan menangkapnya. Walaupun rencananya berhasil digagalkan lagi, namun Three Sister tak kecewa dengan semua itu, karena Antropos telah mempersiapkan rencana lain untuk misi mereka berikutnya. Lalu film pun selesai. Pada suatu ketika, Kudo, Renge, dan Sabimaru sedang kebingungan untuk menemukan semi berikutnya yang bernama Mekanikani atas perintah Minato Sensei. Namun tiba-tiba di tempat yang sama tampak Hotaru yang sedang berusaha memancing semi di parit dekat area itu. Melihat hal yang dilakukan Hotaru, Renge lantas meremehkannya. Terlebih lagi Hotaru mencoba memancingnya dengan menggunakan semi smartphone untuk mendeteksi keberadaan semi itu. Namun tak diduga tak lama kemudian akhirnya Hotaru berhasil memancing semi itu keluar. Dan berkat bantuan Renge dan Sabimaru, akhirnya semi itu berhasil disegel oleh Hotaru dengan kekuatan ridernya. Namun tak diduga tanpa mereka sadari, aksi mereka dilihat oleh seorang anak kecil. Dan setelah itu mereka lantas berdebat tentang siapa yang sebenarnya telah menangkap semi itu. Karena diduga Hotaru sebelumnya telah melanggar aturan dengan menggunakan kekuatan rider untuk menangkapnya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba anak kecil tadi menemui mereka untuk menyerahkan semi miliknya yang bernama Sabo Needle. Sementara di tempat berbeda, lagi-lagi Three Sister of Darkness berencana membangkitkan calon Malgam baru mereka. Sedangkan Atropos pergi untuk menemui temannya. Dan diketahui bahwa anak kecil sebelumnya bernama Tsunaya Mariku, siswa kelas 5 SD. Di sana ia diminta ayahnya untuk membuang semi itu dan Kudo pun bersedia untuk memeliharanya. Namun di sana Hotaru merasa anak itu akan sedih bila berpisah dengan seminya itu. Sehingga hal itu membuat Hotaru berselisih paham dengan Kudo. Karena menurut Kudo mereka tak boleh melupakan aturan semi, yaitu semua ingatan orang asing yang telah melihat semi harus segera dihapus untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun Renge yang tak ingin berdebat lantas segera menyegel semi itu agar mendapatkan nilai di akademi. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Riku pun pergi. Hotaru yang mengira anak itu bersedih sontak langsung mengejarnya. Sedangkan di sebuah gereja, Lachesis kembali menciptakan Malgam barunya untuk menghadapi Hotaru. Di sana pria itu diminta Lachesis untuk menyerang Hotaru sebelum ia berubah ke wujud Kamen Rider. Di sebuah taman, akhirnya Hotaru pun menemukan Riku dan segera menghampirinya. Di sana Hotaru mencoba meyakinkannya yang ingin membuang Sabo Needle. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa alasan Riku membuang semi itu yaitu karena permintaan ayahnya yang tak ingin pendidikannya terganggu dengan adanya semi itu. Namun di sini semi itu lantas merasa sedih mendengar hal itu. Dari kejauhan tampak pria misterius yang tiba-tiba berubah menjadi Malgam dan menyerang mereka. Hotaru yang menyadari serangan itu lantas henshin untuk menyelamatkan Riku. Sementara di akademi, Sabimaru melaporkan kejadian sebelumnya pada Minato. Di sana Minato lantas memintanya untuk menemukan saksi lainnya dan segera menghapus ingatan siapa saja yang melihat semi. Namun tak lama kemudian Spanner datang dan meminta Minato untuk segera mengambil driver itu dari Hotaru. Karena menurutnya Hotaru belum layak menjadi seorang Kamen Rider, terlebih lagi ia sering melanggar aturan akademi. Namun di sini Minato Sensei berpendapat berbeda dan tak setuju dengan apa yang ia katakan. Setelah itu Spanner lantas mencoba menyelidiki sesuatu tentang keterkaitan tujuan Three Sister yang ingin merebut driver itu dan penciptaan Malgam. Namun di saat yang sama tiba-tiba Hotaru menghubungi Sabimaru untuk meminta bantuan karena ia dan Riku tengah dikejar oleh Malgam yang tak terlihat.
Saat Sabimaru meminta Hotaru menjelaskan ciri-cirinya, tiba-tiba tabletnya pun lowbat. Sehingga Spinner mengambil alih telepon dan Hotaru pun menceritakan ciri-ciri kekuatan monster itu. Di tempat berbeda, saat Renge dan Kudo mampir di sebuah kafe, tiba-tiba Kudo ditemui oleh Atropos di sana. Sedangkan Spinner dan Sabimaru akhirnya mengungkap bahwa kemungkinan semi atau malgam yang menyerang Hotaru adalah Great Tombo atau monster capung. Karena hanya semi itu yang diketahui dapat terbang dengan stabil saat melancarkan serangan. Dan ternyata benar saja, saat ia menemukan keberadaan monster itu, tiba-tiba Hotaru terkena serangan monster itu tepat di dadanya. Namun beruntungnya ternyata ia diselamatkan Hopper One yang ada di saku bajunya sehingga serangan itu ditahan oleh semi itu. Seketika itu juga Hotaru muncul dan memulai pertarungan. Namun di sini sayangnya kekuatan Steam Hopper tak mampu menjangkau ketinggian monster itu. Sehingga Hotaru pun putar otak dengan menggunakan Hawk Star dan Sabon Needle hingga tercipta Foam Needle Hawk. Dengan form itu akhirnya Gachard mampu terbang dan mengejar monster itu. Namun sebelum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba Sabon Needle pergi sehingga Hotaru kembali ke wujud semula dan jatuh dari ketinggian. Lalu film pun selesai. Saat Sabon Needle pergi, Hotaru yang terjatuh seketika itu juga berubah menjadi Spin Wheel dan menyelamatkan Riku pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat yang aman, Riku pun menanyakan di mana Sabon Needle pergi. Sementara di kafe sebelumnya, Atropos memberitahu Rain Kudo bahwa ayahnya masih hidup lalu ia pun pergi. Di tempat sebelumnya, akhirnya Riku mulai terbuka pada Hotaru tentang alasannya dan bagaimana ia bisa bertemu dan menjalin persahabatan dengan Sabon Needle. Saat Riku kesepian karena tak punya teman, ia tak sengaja bertemu dan mulai menjalin persahabatan dengan Sabon Needle. Namun ketika ia mulai bahagia, ayah Riku yang ingin Riku fokus pada pelajarannya lantas melarangnya bermain dengan semi itu dan meminta Riku untuk membuangnya. Namun di satu sisi Riku sudah sangat menyayangi semi itu. Untuk itu Hotaru meminta bantuan Smaho untuk mencari dan menemukan keberadaan Sabon Needle yang menghilang. Sedangkan di akademi, Minato Sensei menjelaskan karakteristik semi yang mengontaminasi malgam yang Hotaru hadapi saat ini. Di saat yang sama, para murid pun menyadari bahwa hal yang dilakukan Hotaru adalah sebuah pelanggaran karena melibatkan warga sipil dalam perburuan seminya. Maka dari itu Spinner meminta Rain Kudo untuk tak lagi memihak pada Hotaru mengingat ia telah melakukan beberapa kali pelanggaran akademis. Sementara di taman, Hotaru dan Riku akhirnya menemukan Sabon Needle. Di sana Riku lantas meminta maaf karena perlakuan dirinya sebelumnya yang membuat semi itu bersedih. Di saat yang sama Hotaru lantas meminta Riku untuk percaya padanya, karena Hotaru bercita-cita untuk menciptakan dunia di mana semi dan manusia bisa hidup berdampingan. Di saat yang sama tak disangka ayah Riku menemukan keberadaan Riku. Diketahui ayah Riku ternyata merupakan seorang pengusaha di bidang perdagangan yang sangat sukses. Karena alasan itu juga ayah Riku mendidik Riku dengan keras sehingga anak itu menjadi tak memiliki teman dan kesepian karena harus belajar dan terus belajar agar sukses seperti dirinya. Di sana Sabimaru lantas menemukan lokasi di mana Hotaru dan ayah Riku berada. Melihat hal itu, Minato lantas menduga bahwa identitas malgam itu kemungkinan adalah ayah Riku itu sendiri. Di sana ayah Riku menegaskan pada anaknya untuk kembali membuang Sabon Needle. Namun kali ini Riku pun menolaknya karena ia sangat menyayangi teman seminya itu. Pernyataan itu sontak membuat ayah Riku kesal dan berubah seketika menjadi sosok malgam sebelumnya. Melihat hal itu, Sabimaru dan Renge pun lantas bergegas menyusul Hotaru. Sementara Spinner dan Kudo menolak untuk membantu siswa yang kerap melanggar aturan seperti Hotaru itu. Setelah berubah menjadi malgam, ayah Riku lantas berniat membunuh Hotaru dan Sabon Needle agar Riku tak lagi bermain dengan mereka. Namun tak diduga Riku pun berusaha menghalangi ayahnya itu hingga ia hampir saja ikut terbunuh. Namun di saat yang sama Sabon Needle pun melindunginya dengan menembakkan duri ke arah monster itu. Demi membuat ayah Riku sadar dengan keinginan anaknya, Hotaru pun lantas henshin dan memulai pertarungan. Selagi mereka bertarung, tiba-tiba Lachesis muncul dan ikut berubah menjadi malgam untuk membantu malgam ciptaannya itu mengalahkan Gachard. Saat Hotaru terdesak, beruntungnya Spinner dan Kudo berubah pikiran dan lantas menolong Hotaru menghadapi kedua monster itu. Saat Lachesis bertarung dengan Valparat, Kudo pun meminjamkan seminya pada Hotaru hingga ia berubah menjadi Doki Kire Shovel dan berhasil mengatasi monster capung itu. Sementara di tempat berbeda, serangan Valparat pun membuat Lachesis kabur.
Untuk menghabisi Malgam capung itu, Hotaro lagi-lagi meminjam kekuatan Sabon Needle dan berubah ke wujud Needle Hawk. Dengan kekuatan kedua semi itu, akhirnya Hotaro berhasil melakukan attack finish dan Malgam itu pun berhasil dikalahkan. Dan di saat yang sama, Gachat pun berhasil menyegel semi Great Combo. Setelah pertarungan berakhir, ayah Riku pun meminta maaf pada anaknya. Sedangkan Minato Sensei memberitahukan bahwa tindakan Hotaro lagi-lagi telah melanggar aturan akademi. Namun tak diduga kekuatan persahabatan Sabon Needle dan Riku membuat bunga tumbuh di tubuh Sabon Needle. Dan hal itu merupakan sebuah kejadian yang sangat langka. Kejadian itu juga membuat Riku dan ayahnya saling memaafkan, hingga akhirnya Riku mempercayakan semi itu untuk dijaga oleh Hotaro yang juga sudah ia anggap teman layaknya Sabon Needle. Atas pelanggaran itu, poin Hotaro pun dikurangi. Namun Minato memaafkan tindakan Hotaro karena keberhasilannya menyegel semi. Dan tak diduga ternyata semi cut shovel yang digunakan Hotaro sebelumnya adalah milik Spanner yang ia pinjamkan pada Kudo. Di saat yang sama, Hotaro juga berjanji pada Sabon Needle untuk menciptakan dunia di mana ia dan Riku bisa bersama lagi. Walau lagi-lagi gagal, namun Three Sisters of Darkness tak ingin menyerah dan telah mempersiapkan rencana selanjutnya, lalu film pun selesai. Pada suatu hari di sekolah, Minato Sensei mengumumkan pada semua murid bahwa minggu depan mereka akan melakukan study tour ke Kyoto. Di sana Hotaro, Kudo, dan Kajiki akhirnya memutuskan untuk menjadi sebuah tim. Dan ekspedisi yang akan mereka lakukan adalah meneliti tentang makhluk asing berdasarkan arahan dari Kajiki. Sementara malam harinya di sebuah kuil di Kyoto, seorang pendeta melihat benda bercahaya mirip UFO bergerak sangat cepat di langit. Sedangkan Hotaro yang sedang membantu ibunya di warung makan didatangi oleh Kajiki. Di sana Kajiki memberitahu Hotaro tentang kemunculan UFO di Kyoto itu. Sehingga hal tersebut membuat mereka berdua semakin antusias untuk segera berpetualang di sana. Keesokan harinya di sebuah taman, Spanner sedang mencari jejak Malgam Lachesis yang sebelumnya ia lawan. Di saat yang sama, Lachesis pun sampai di sana sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di pertarungan itu, keduanya saling memamerkan kemampuan mereka yang dapat menggunakan serta mengkombinasikan lebih dari satu semi-card. Saat Lachesis terdesak, ia pun memutuskan untuk mundur saat Spanner menanyakan tujuan mereka sebenarnya. Walau begitu, akhirnya Spanner berhasil mendapatkan petunjuk yang ia cari. Dan di sini terungkap keinginan Lachesis, yaitu menjadikan Spanner sebagai pionnya yang akan ia gunakan seperti Malgam-Malgam sebelumnya. Sementara itu, di saat yang sama, Kloto pergi menangkap semi level 10 yang sudah lama hilang. Sedangkan di markas, Lachesis dan Atropos menciptakan sesuatu menggunakan serpian Malgam capung sebelumnya. Di tempat berbeda, Hotaro dan yang lainnya akhirnya sampai di Kyoto. Namun di sana Hotaro pun menjadi tak bersemangat karena ia tak bisa membawa Hopper One ikut bersamanya sebab takut melanggar aturan. Hal itu tentu membuat Kudo tak habis pikir mengingat Hotaro telah beberapa kali melanggar aturan akademi. Dan tak disangka ternyata perburuan Kloto juga membuatnya sampai di Kyoto. Agar tak mengganggu rencananya, Kloto lantas berencana melenyapkan Hotaro dan kawan-kawan terlebih dahulu. Seketika itu juga Kloto akhirnya menemukan target untuk ia ubah menjadi Malgam. Sedangkan Hotaro dan yang lainnya mengunjungi kuil di mana UFO sebelumnya sempat terlihat. Namun di sini Kudo menyadari sesuatu yang bergerak di tas Hotaro. Dan tak diduga ternyata itu adalah Hopper One yang diam-diam menyelinap mengikuti Hotaro. Namun di sana Hopper One melompat-lompat sehingga hal itu membuat Kajiki yang menyadarinya segera mengejar semi itu. Namun hal itu juga tak sengaja membuat Kajiki bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Hajiri Himeno. Dan mereka pun tiba-tiba menjadi akrab karena ternyata sama-sama menyukai buku Choujo Wakusei yang dibawa oleh Kajiki. Karena kejadian itu juga Kajiki berkenalan dan jatuh cinta pada gadis itu. Sementara di tempat sebelumnya, Kloto membebaskan dua orang tahanan yang sedang dibawa oleh polisi. Di sana ia mengubah salah satu dari mereka menjadi Malgam untuk membantunya mengalahkan Hotaro. Sementara seorang lagi pergi entah kemana. Karena Kajiki masih penasaran, setelah itu Hotaro dan Kajiki pergi ke daerah Uzumasa untuk mencari gadis yang sebelumnya ditemui oleh Kajiki itu. Dan di sini tujuan awal mereka untuk mencari UFO pun berubah seketika. Setelah mencari Hajiri ke beberapa tempat, akhirnya mereka bertemu dengannya yang ternyata bekerja di rumah hantu di pusat wisata Kyoto. Dan di sana mereka pun membuat janji untuk bertemu. Sementara di saat yang sama, Minato memberitahukan pada Hotaro bahwa Kloto juga ada di kota tersebut. Untuk itu Minato meminta Hotaro tak lengah dengan kemungkinan adanya penyerangan. Dan di sini Hotaro baru menyadari bahwa semua semi-cardnya ia tinggalkan di akademi bersama Sabimaru.
Untuk itu ia menelpon Renge dan Sabimaru untuk segera mengantarkannya ke Kyoto. Di tepi sebuah sungai akhirnya Kajiki dan Hajiri bertemu. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Hajiri mendapatkan pesan dari seseorang sehingga ia buru-buru meninggalkan Kajiki untuk menemui orang itu. Di tempat berbeda akhirnya terjadi pertarungan antara Minato dan Kloto. Atas pemberitahuan dari Hopper One, Hotaro dan Kudo pun akhirnya menyusulnya ke sana. Sesampainya di sana, Hotaro pun harus berhadapan dengan Malgam yang sebelumnya dipersiapkan oleh Kloto. Namun karena semicard Hotaro belum sampai, Kudo pun meminjamkan ranking Robo dan Yamibat padanya. Seketika itu juga Hotaro henshin dan memulai pertarungannya dengan Malgam raksasa itu. Sementara Kajiki yang penasaran dengan orang yang akan ditemui Hajiri lantas mengikutinya secara diam-diam. Sesampainya di sana, Kajiki pun dibuat terkejut dan patah hati saat melihat Hajiri memeluk pria itu. Di mana pria itu ternyata salah seorang penjahat yang dibebaskan Kloto sebelumnya. Sedangkan di tempat sebelumnya pertarungan gachat masih berlanjut. Setelah sempat memojokkan monster itu, sayangnya Hotaro harus kembali ke wujud semula karena form itu kehabisan kekuatan. Beruntungnya Renge dan Sabimaru sampai di sana tepat waktu, sehingga Hotaro dapat melanjutkan pertarungannya lalu film pun selesai. Setelah diselamatkan Goldas, pertarungan gachat pun berlanjut. Namun monster itu masih terlalu tangguh bagi gachat sehingga lagi-lagi Goldas menolongnya dengan mengajak serta Mechanicani. Dengan kombinasi kedua semicard itu, Hotaro pun akhirnya berubah ke wujud Gold Mechanizer form. Hingga akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan oleh tag finishnya, dan Hotaro kembali menyegel semi bernama Jungle Jin. Saat semua tak menyadari, Kloto pun mengambil serpihan monster yang hancur sebelumnya lalu pergi. Tak lama kemudian Kajiki pun menghampiri Hotaro untuk mengadukan bahwa ternyata cintanya telah berakhir setelah sebelumnya ia melihat Himeno memeluk pria lain. Di sana Kajiki menduga bahwa pria yang ditemui Himeno sebelumnya kemungkinan adalah pacarnya. Di saat yang sama, Minato Sensei memberitahukan Hotaro bahwa ternyata penjahat yang dibebaskan Kloto sebelumnya adalah 2 orang. Namun yang mereka tangkap baru 1 orang saja. Dan pria yang masih buron tersebut bernama Himeno Tsurugi. Minato pun menduga kemungkinan ia juga telah diubah menjadi Malgam. Berdasarkan identifikasi dari namanya, dugaan Kudo ternyata benar bahwa pria itu adalah kakak dari Hijiri Himeno. Dan dari sana Hotaro pun menarik kesimpulan bahwa kemungkinan pria yang membuat Kajiki cemburu bukanlah pacar Himeno melainkan kakaknya. Di saat itu juga mereka pun berpencar untuk mencarinya. Di tempat berbeda, Himeno dan kakaknya mulai bernostalgia tentang masa kecil mereka yang melihat bola api terbang di atas kuburan. Dan momen itu adalah saat indah yang tak bisa dilupakan oleh Himeno atas perlakuan kakaknya dahulu. Sedangkan di tempat berbeda, Kajiki, Renge, Sabimaru dan Kudo kembali mencari Himeno ke rumah hantu. Namun sayangnya mereka tak menemukannya di sana. Hingga akhirnya Kajiki tak sengaja menemukan petunjuk dari berita di ponsel seseorang tentang buronan bernama Himeno Tsurugi. Di sana ia pun lega karena ternyata ia adalah kakak dari Himeno. Namun di satu sisi ia juga khawatir karena kakak Himeno ternyata seorang penjahat. Sementara di tempat sebelumnya, Tsurugi menjelaskan pada adiknya bahwa alasannya melakukan insiden pembakaran dan menjadi penjahat itu adalah karena saat ia masih kecil ia dipaksa menjaga Himeno sehingga hal itu membuatnya stres. Seketika itu juga Tsurugi pun berubah menjadi Malgam dengan semicard di tangannya dan lantas mencoba membakar adiknya sendiri. Namun beruntungnya Hotaro menemukan mereka tepat waktu dan lantas segera menolong Himeno. Di saat yang sama Kajiki dan yang lainnya pun sampai di sana. Namun di sana Himeno hanya bisa terdiam setelah mengetahui pengakuan kakaknya tersebut. Kekuatan Malgam itu pun membuat sebagian tempat di sana terbakar, sehingga Renge dan yang lainnya mencoba memadamkannya dengan menemukan semicard yang memiliki kemampuan untuk itu. Sedangkan di saat yang sama, Gachat pun berhasil dibuat terdesak oleh monster itu. Saat ia mulai tak sadarkan diri, Kajiki pun memberinya semangat agar tak menyerah. Bersamaan dengan itu, Renge dan Sabimaru pun akhirnya memberikan Gachat semicard yang cocok untuk menghadapinya. Dengan kombinasi Semi Flare Rose dan Haikyuu, akhirnya Gachat berubah ke wujud High Rose dan berhasil memadamkan api di sana serta mengalahkan monster itu dengan attack finishnya. Namun saat Hotaro akan menyegel Seminya, tiba-tiba Semi itu terhisap oleh aura hitam yang dikeluarkan Himeno sehingga hal itu mengubah Himeno menjadi Malgam. Dengan kekuatan Semi dan rasa bencinya, kekuatan Malgam Himeno pun menjadi tak terkendali sehingga ia menyerang semua orang di sana tanpa pandang bulu. Beruntungnya Gachat pasang badan sehingga serangan Malgam itu tak mengenai Tsurugi. Saat Hotaro terdesak, lagi-lagi Goldas muncul sehingga ia kembali berubah ke wujud Gold Mechanizer.
Dengan wujud itu ia pun bisa mengendalikan dan menyerap serangan listrik yang dikeluarkan Malgam itu. Namun walau begitu bukan berarti Gachard bisa menahan serangan itu lebih lama. Saat Renge memintanya untuk segera menyelesaikan pertempuran itu, Hotaru pun menolak. Di sana Minato menjelaskan bahwa selain dapat memahami perasaan Semi, ternyata Hotaru juga dapat memahami perasaan manusia. Sehingga ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pertarungan itu. Di sana Gachard pun meminta Kajiki untuk menyadarkan Himeno yang semakin tak terkendali. Dari kata-kata itu Kajiki akhirnya menyadari bahwa identitas Gachard adalah sahabatnya sendiri, yaitu Ichinose Hotaru. Di sana Hotaru meminta Kajiki karena ia merasa hanya Kajiki lah satu-satunya orang yang bisa membuat Himeno tersadar. Sementara setelah cincinnya berhasil diperbaiki, Kudo pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Kajiki. Dengan kerjasama mereka, akhirnya Kajiki berhasil membuat Himeno tersadar dengan majalah misteri yang sama-sama mereka suka itu. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Gachard. Dengan kekuatannya akhirnya Malgam pun berhasil dikalahkan dan sebuah Semi lagi-lagi berhasil ia segel. Dan setelah semuanya berakhir, Tsurugi akhirnya kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Sedangkan Minato akhirnya membiarkan Kajiki dan Himeno menikmati kebersamaan mereka sebelum akhirnya ingatan mereka tentang Semi dihapus. Saat senja, Kajiki dan Himeno akhirnya menyaksikan UFO yang berpindah-pindah di atas langit. Dan hal itu menambah keyakinan mereka bahwa ternyata UFO memang benar-benar ada. Namun di saat yang sama tiba-tiba ingatan mereka seketika terhapus, sehingga hal itu pun membuat mereka tak mengenal satu sama lain. Dan tak diduga ternyata UFO itu merupakan sebuah Semi level 10 yang berhasil ditangkap oleh Kloto. Beberapa hari kemudian Kajiki lagi-lagi merasa ia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Dan di sana tak sengaja ia pun kembali berpapasan dengan Himeno, namun mereka tak saling mengenal. Namun beruntungnya Kajiki masih membawa buku misteri itu sehingga mereka akhirnya berkenalan kembali karena buku itu, lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya diberitahukan bahwa kemungkinan ada mata-mata di organisasi alkemis. Dan di sana pihak akademi pun tak mengakui Hotaru sebagai Kamen Rider. Dan di sana juga diperlihatkan sebuah driver misterius yang belum diketahui. Selain itu lagi-lagi diperlihatkan Atropos yang kembali menemui Kudo serta form baru dari Kamen Rider Gachard. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachard kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.